Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang aliran sesat di Indonesia sangat banyak sekali, bahkan yang aneh sampai yang paling aneh sekalipun ada. Contohnya seperti yang saya bahas kemarin itu guys ya. Sebuah aliran agama, pemuka agamanya mengatakan akan mengirimkan pesawat UFO. Itu kan pesawatnya alien ya, pesawat UFO. Akan dikirimkan ke Monas untuk mengangkat rasul-rasul dari aliran sesat tersebut. Tapi itu pembahasannya udah selesai beberapa hari yang lalu gitu, saya lupa. Nah sekarang kembali lagi heboh dibicarakan sebuah aliran sesat di Indonesia yang namanya Ahmadiyah. Pembicaraan tentang Ahmadiyah di Indonesia bukan pertama kalinya di tahun 2021 ini. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun juga sempat pernah menghebohkan Indonesia. Hingga sampai pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah ini adalah aliran sesat. Nah Ahmadiyah ini kembali dibicarakan saat ini setelah ada sekelompok orang yang menghancurkan rumah ibadah Ahmadiyah di salah satu daerah yang ada di Indonesia. Tentunya bukan tanpa alasan orang-orang tersebut menghancurkan rumah ibadah aliran Ahmadiyah. Namun walaupun demikian juga tidak bisa kita benarkan tindakan anarkis main hakim sendiri semacam ini. Nah coba teman-teman perhatikan di layar, saya mengutip salah satu berita yang ada di sosial media. Ini judulnya, MUI sesalkan perusakan Masjid Ahmadiyah, harusnya serahkan ke aparat. Di sini juga dijelaskan bahwa sebelum terjadi perusakan sudah ada koordinasi pihak-pihak terkait membahas kegiatan jamaah Ahmadiyah di sana. Menurutnya, berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, memang kelompok Ahmadiyah tidak boleh menggelar kegiatan pengajian ataupun dakwah. Bisa jadi ini reaksi kelompok orang di sekitarnya yang melihat ada kegiatan Ahmadiyah. Namun, meskipun begitu, tindakan perusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu juga tidak bisa dibenarkan. Lalu dia menghimbau agar umat Islam tidak melakukan tindakan kekerasan termasuk kepada jamaah Ahmadiyah yang dinilai sebagai aliran sesat. Jika ada kegiatan dakwah di aliran sesat, hendaknya disampaikan kepada MUI setempat untuk diselesaikan bersama aparat kepolisian. Jadi menurut berita yang tadi, sebenarnya sebelum ada tindakan anarkis dari warga masyarakat sekitar menghancurkan rumah ibadah ataupun menghancurkan tempat ibadah umat jamaah Ahmadiyah, sudah ada koordinasi pihak terkait mengenai adanya aliran sesat di sana, yaitu Ahmadiyah. Namun karena memang mungkin prosesnya lama atau mungkin terkendala satu hal dan lainnya, jadi warga di sana mengambil tindakan sendiri. Memang harusnya kalau sudah terdeteksi di sebuah daerah ada aliran sesat, ya pihak kepolisian secepatnya mengambil tindakan agar warga masyarakat di sana tidak resah dan tidak mengambil tindakan sendiri. Dan memang harus dibubarkan karena kalau tidak dikhawatirkan berkembang luas dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sana. Jika aliran sesat tersebut tumbuh besar dan semakin banyak pengikutnya, maka akan semakin sulit untuk membubarkannya. Makanya perlu tindakan cepat untuk membubarkan aliran sesat semacam ini. Karena di sisi lain juga dikhawatirkan akan terjadi tindakan-tindakan anarkis dari warga masyarakat setempat yang sudah tidak sabar lagi ingin secepatnya membubarkan aliran sesat tersebut. Teman-teman pastinya sudah tahu dong ya, kenapa Ahmadiyah ini dikatakan sebagai aliran sesat. Karena memang Ahmadiyah ini bukan hal baru di Indonesia, melainkan sudah lama. Salah satu penyebab kenapa Ahmadiyah dikatakan sebagai aliran sesat karena orang-orang Ahmadiyah ini menganggap bahwa ada nabi lain selain Nabi Muhammad. Jadi seperti ada nabi penerus ataupun ada nabi berikutnya. Padahal kita tahu di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sedangkan menurut kepercayaan orang-orang Ahmadiyah, sosok yang diyakini sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri dari aliran Ahmadiyah ini sendiri. Menurut keterangan yang saya baca, jamaah Ahmadiyah ini juga melakukan 5 rukun Islam sebagaimana yang kita ketahui, yaitu yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengerjakan
melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, dan naik haji. Namun juga pernah ada beredar sebuah berita bahwa jamaah Ahmadiyah dilarang untuk menunaikan ibadah haji karena berbeda akidahnya dengan umat muslim. Dan saya juga nggak tahu apakah syahadatnya orang-orang Ahmadiyah ini sama dengan syahadatnya umat muslim seperti yang kita ketahui ya. Kan mereka juga punya nabi sendiri. Apakah di dalam bersyahadat itu mereka menyebutkan nama nabinya dia sendiri atau juga menyebutkan nama Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad. Namun yang jelas Majelis Ulama Indonesia telah menfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah ini adalah aliran sesat. Teman-teman coba perhatikan di layar, ini adalah dokumen resmi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 Munas 7 MUI 15 tahun 2005 tentang aliran Ahmadiyah. Di sini sudah dijelaskan bagaimana aliran Ahmadiyah ini dikatakan sebagai aliran sesat. Dan kita langsung ke poin pentingnya aja ya. Menetapkan fatwa tentang aliran Ahmadiyah di sini ada 3 poin. Yang pertama, menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas 2 tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad keluar dari Islam. Yang kedua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Ketiga, pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasinya. Jadi sebenarnya pertama kali MUI memfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah ini adalah aliran sesat pada tahun 1980. Namun karena muncul kembali pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia kembali menggelar musyawarah nasional di tahun 2005 untuk mempertegas bahwa aliran Ahmadiyah itu adalah aliran sesat. Dan di tahun 2021 ini kembali muncul lagi aliran Ahmadiyah yang mengakibatkan tindakan anarkis dari warga masyarakat sekitar. Oleh karena itulah saya bilang tadi bukan tanpa alasan kelompok orang tersebut menghancurkan tempat-tempat beribadah aliran Ahmadiyah. Karena memang aliran Ahmadiyah ini sudah ditetapkan sebagai aliran sesat yang tidak boleh tersebar luas di Indonesia. Tetapi walaupun demikian juga tidak bisa kita benarkan tindakan anarkis semacam ini dan main hakim sendiri. Ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang apa sebenarnya arti dari nama Ahmadiyah ini. Coba kalian simak video berikut ini. Perhatikan, kalau tadi tidak ada Tuhan selain yang Ahad, sifatnya khusus dan dia tidak mendua. Sekarang yang melekat kepada Nabi SAW, satu, kalau sudah orang mengaku Tuhannya Allah, misal ada yang mengaku Tuhan saya Allah, ya, sama dengan Anda, tapi tiba-tiba ketika ditanya siapa nabinya, ternyata bukan Muhammad SAW atau yang memiliki sifat seperti Muhammad, maka dia pun di luar Islam. Jelas ya? Misal nabinya siapa? Ahmad, ya. Ahmad saja? Enggak, ada yang lainnya. Walaupun tidak ada tambahan yang lain, cuma Ahmad saja. Ingat, pengikut nanti pakai ya di ujungnya. Ya, jadi perhatikan sini. Misal ada dalam bahasa Arab Muhammad. Misal kalau kita ingin katakan pengikut Muhammad, maka menggunakan ya di ujungnya, Muhammadi. Kalau ingin menunjukkan pengikut Muhammad dan sifat-sifatnya, mengikuti sifatnya, sifat keislamannya, petunjuknya, pakai tak di ujungnya ditambah. Ya. Muhammadiyah. Ada ormas namanya Muhammadiyah. Ya, ingin menyampaikan bahwa tuntunan-tuntunan yang dibawa ini berdasarkan sifat-sifat Nabi SAW. Tapi kalau misalnya beda yang lain, Ahmad misalnya, Ahmad, nama Rasul saya Tuhannya sama Allah, cuma Rasul saya yang penutup bukan Muhammad, namanya Ahmad. Maka kalau ingin ada pengikutnya disebut apa? Ahmadi. Nah, kalau ingin mengikuti sesuai dengan sifat-sifatnya, maka tambah tak di ujungnya. Apa namanya? Jadi kalau bukan yang ini tapi yang ini, itu bukan Islam. Selesai. Jelas? Apalagi tambah yang lain. Oh, Ahmad misalnya pakai apa lagi? Ahmad Ghazali, Ahmad Musaddiq, Ahmad Ali dan sebagainya, pasti salah itu. Pasti salah. Apapun nama alirannya, apapun nama kelompoknya, ya. Mau Gafatar, mau Tagafar, mau Gafatar, mau macam-macam pokoknya, bukan. Selesai. Ini aneh-aneh aja, udah ada Avatar bikin Gafatar lagi ya. Allahu Akbar. Jelas di sini? Baik, jadi singkatnya, bila ada seseorang
kemudian menyampaikan Tuhannya Allah, Rasulnya bukan Muhammad, maka dia jelas di luar Islam. Oke guys, saya rasa semuanya sudah cukup jelas. Jadi cukup sekian video kali ini. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.